Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Febrian Rizkianto dengan NPM B1A021299, asal Universitas Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada video saya kali ini, saya ingin menjelaskan tentang salah satu tema dari pelajaran hukum pidana internasional, yang dimana tema ini saya ambil dari modul karangan Dr. Djoko Setiono SHM Hum, yang dimana pada modul ini yang akan saya jelaskan adalah tentang asas-asas pada hukum pidana internasional. Sebelumnya, saya izin kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah hukum pidana internasional untuk menjelaskan mengenai tema asas-asas hukum pidana internasional yang ada di dalam modul karangan Dr. Djoko Setiono ini. Baiklah, pada modul hukum pidana internasional ini, asas-asas hukum pidana internasional. Nah, sebelum kita memasuki materi mengenai asas-asas dalam hukum pidana internasional, terlebih dahulu akan dikemukakan apa itu yang dimaksud dengan asas hukum. Nah, seperti yang kita ketahui, asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak yang akan melatar belakangi penerapan pada suatu kasus hukum secara konkret. Dalam bahasa Inggris, kata asas diformatkan sebagai principle, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asas dapat diartikan dalam pengertian, yaitu yang pertama diartikan sebagai hukum dasar, yang kedua diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dan ketiga diartikan sebagai dasar cita-cita. Dengan demikian, maka dalam pembuatan suatu peraturan hukum, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, suatu yang termasuk juga di dalamnya dalam pembuatan putusan hakim, tentunya tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum yang mendasarinya. Lalu, jika dilihat secara teoritis, beberapa pengertian dari asas hukum dapat dikemukakan pendapat beberapa ahli berikut. Yang pertama itu ada menurut Freud, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Sementara itu, asas hukum menurut Scholten adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, dan sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Nah, begitu juga hal yang senada dikemukakan oleh Holmes, bahwa asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya asas hukum menurut Felden adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman yang berperilaku. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum serta abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Nah, dengan kata lain yang lebih ringkas atau yang mudah kita pahami, dapat dikatakan bahwasanya asas hukum merupakan suatu asas yang melatar belakangi dan terbentuknya suatu hukum konkret yang akan diterapkan oleh kasus nyata.
Lalu berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa pengertian asas hukum mencerminkan landasan berpijak dalam penerapan hukum, sedangkan pengertian kaidah hukum mencerminkan rambu-rambu yang harus ditaati di dalam menggunakan landasan berpijak tersebut. Nah, penerapan kaidah hukum tanpa asas hukum akan mengakibatkan yang namanya penegakan hukum tanpa landasan moralitas yang kokoh dan jauh dari tujuan mencapai kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dari hukum tersebut. Pada dasarnya, hukum pidana internasional itu sendiri bersumber dari dua bidang hukum, yaitu hukum internasional mengenai masalah-masalah pidana dan hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Oleh karena itu, maka asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya pun tentu juga akan bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum tersebut. Penerapan asas hukum internasional pada umumnya tetap harus menghormati asas-asas hukum pidana nasional negara. Asas dari hukum pidana internasional yang berasal dari asas-asas kedua bidang hukum tersebut ada yang namanya hukum internasional dan hukum pidana nasional negara-negara. Tidak dapat dipandang secara terpisah atau berdiri sendiri, melainkan harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi atau terpadu, yakni yang dapat kita sebut sebagai asas-asas dari hukum pidana internasional itu sendiri. Lalu, asas hukum internasional menjadi landasan bagi negara-negara di dalam melakukan hubungan-hubungan internasional. Misalnya dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional. Dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional tersebut tidaklah boleh bertentangan antara satu negara dengan negara lainnya atau perjanjian-perjanjian satu negara dengan negara lainnya. Bahkan dapat saling mengisi atau saling melengkapi yang semuanya terjalin dalam satu sistem yang terintegrasi serta tampaklah saling keterpaduannya. Lalu dalam praktik penerapan hukum pidana nasionalnya masing-masing, terutama dalam menghadapi suatu kejahatan atau tindak pidana internasional, negara-negara berkewajiban untuk berlandaskan pada asas hukum internasional tersebut, sehingga suatu negara tidak akan melanggar asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merupakan campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain, ataupun tindakan tidak bersahabat yang lainnya yang bertentangan dengan asas hidup berdampingan secara damai dan lain sebagainya. Asas-asas hukum pidana nasional itu sendiri, negara-negara tersebut sudah merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional. Lalu asas dari hukum internasional yang paling utama dalam hukum pidana internasional adalah asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat sebagai negara yang merdeka serta berdaulat. Dan selanjutnya, dari asas-asas tersebut dapat diturunkan lagi ke dalam beberapa asas lainnya yang secara umum sudah diakui di dalam teori maupun praktik hukum internasional. Dan asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat sebagai negara yang merdeka serta berdaulat merupakan suatu asas yang bertujuan untuk menempatkan negara-negara di berbagai kawasan dunia tanpa memandang besar ataupun kecil, kuat ataupun lemah, maju atau tidaknya suatu negara tersebut memiliki kedudukan dan kedaulatan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya di depan hukum internasional. Lalu adapun turunan dari asas tersebut antara lain meliputi asas-asas, salah satunya asas non-intervensi atas saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan,
dan kesamaan derajat dari negara yang merdeka serta berdaulat, asas hidup berdampingan secara damai, asas penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Asas bahwa suatu negara tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan kedaulatan di dalam wilayah negara lainnya dan lain sebagainya. Lalu yang dimaksud dengan asas non-intervensi yang telah saya sebutkan tadi adalah yang pada dasarnya suatu negara tidak boleh melakukan campur tangan atas masalah yang terjadi dalam negeri wilayah negara merdeka dan berdaulat lainnya, kecuali negara itu menyetujuinya secara tegas. Jika suatu negara, misalnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata, berusaha memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam suatu wilayah negara lainnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan, maka tindakan tersebut jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap asas non-intervensi. Nah, dalam hal ini dapat kita kemukakan suatu contoh konkret terkait dengan pelanggaran atas asas non-intervensi, yaitu contohnya tindakan Israel mengintervensi Lebanon pada tahun 1984 dan juga tindakan yang dilakukan Amerika Serikat beserta sekutunya menyerbu Irak pada tahun 2004. Nah, dari kedua contoh konkret itu dapat kita acukan atau kita kemukakan sebagai salah satu contoh pelanggaran yang melanggar asas non-intervensi. Lalu asas lainnya yang juga penting dalam hal ini adalah terkait dengan asas hidup berdampingan secara damai, yang dimana asas hidup berdampingan secara damai menekankan kepada negara-negara dalam menjalankan kehidupannya, baik secara internal maupun eksternal dari suatu negara tersebut. Lalu supaya dilakukan dengan cara hidup bersama secara damai, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal adalah masalah atau sengketa yang timbul antara dua atau lebih dari suatu negara, supaya diselesaikan secara damai. Wujud dari asas hidup berdampingan secara damai adalah dapat kita lihat dari pengaturan masalah-masalah internasional baik dalam ruang lingkup global, regional, maupun bilateral adalah dengan merumuskan kesepakatan untuk mengatur masalah-masalah tertentu dalam perjanjian internasional. Dari dua asas tersebut dapat sudah saya jelaskan mengenai asas non-intervensi dan asas hidup berdampingan secara damai. Nah, selanjutnya ada yang namanya asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dimaksudkan untuk membebani suatu kewajiban internasional kepada negara-negara, bahkan kepada siapapun, untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Berdasarkan asas ini atau yang dimaksud dengan asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh negara-negara atau seseorang tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan adanya asas ini, maka sebuah negara yang merdeka dan berdaulat manakala membuat suatu peraturan perundang-undangan nasional dalam hukum pidananya, tidak boleh ada ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Lalu asas-asas hukum pidana internasional juga berpedoman kepada asas-asas hukum pidana nasional dan beberapa asas-asas lainnya yang terdapat dalam hukum internasional.
macam-macam asas hukum pidana internasional yang hingga saat ini masih eksis dipertahankan tersebut antara lain terdiri asas komplementaritas, asas legalitas, asas pertanggungjawaban individu, asas pemberlakuan hukum pidana, asas aut dedere aut punere, dan asas aut dedere aut judicare. Selanjutnya, dalam pembahasan modul ini akan diuraikan intinya saja dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum pidana internasional sebagai suatu cabang baru dalam ilmu hukum di Indonesia. Lalu, asas komplementaris secara eksplisit dicantumkan dalam alinea ke-10 Mukadimah Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pendirian dari International Criminal Court atau yang biasa disingkat dengan ICC. Dalam hal ini, patut untuk dikemukakan bahwa asas komplementaritas atau asas komplementaris tersebut sebenarnya merupakan suatu asas yang terdapat dalam hukum pidana internasional tersendiri yang lahir dari sejarah perkembangan pembahasan dari draft Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court atau ICC. Ketika mendiskusikan wewenangnya sebagai Permanent International Criminal Court atas pelanggaran HAM berat dalam hubungannya dengan pengadilan nasional. Konsep asas komplementaris tersebut telah lama ada sejak Komisi Hukum Internasional atau yang biasa kita kenal dalam bahasa Inggris yaitu International Law Commission atau disingkat dengan ILC menyusun draft statuta yang menjadi dasar pendirian ICC pada tahun 1954. Dan perdebatan hangat tentang konsep tersebut muncul ketika dibahas mekanisme implementaris dari statuta yang dimaksud dalam konteks penerapan ke dalam sistem hukum nasional. Lalu dalam hal ini patut untuk dikemukakan adanya 3 makna yang terkandung dalam asas komplementaris, yaitu yang pertama, asas tersebut berkaitan dengan yurisdiksi tetapi konsep tersebut bukan norma semata-mata. Kedua, asas komplementaris bermuatan substantif. Ketiga, asas ini bersifat sivitas maksima. Lalu ketiga, makna dari asas komplementaris inilah yang menyebabkan ICC menjadi suatu sistem peradilan pidana yang komprehensif dalam menuntut serta mengadili para pelaku kejahatan internasional yang termasuk dalam kualifikasi gross violation of human rights, meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Khusus untuk kejahatan agresi, hingga disahkannya Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar hukum pendirian ICC belum dapat diterima dengan alasan sebagai suatu kejahatan internasional yang termasuk dalam yurisdiksi ICC. Lalu patut untuk dikemukakan dalam hal ini bahwa upaya memasukkan asas komplementaris dalam kewenangan ICC didasarkan pada 4 faktor pokok, yaitu pertama, faktor kepentingan yang sama atau mutual interest. Yang kedua, faktor kedaulatan negara atau national sovereignty. Yang ketiga, terkait dengan faktor nilai-nilai humanisme dan humanistic humanitarian values. Keempat, terkait dengan faktor keperluan adanya dunia yang tertib, needs of world order. Selain asas komplementaris, dalam modul ini juga akan dikemukakan asas pertanggungjawaban individu atau individual criminal responsibility. Asas pertanggungjawaban pidana individu tersebut dari sudut hukum pidana internasional berbeda dengan sudut pandang hukum pidana nasional yang secara universal
telah berlaku dalam lingkungan berbagai negara merdeka serta berdaulat. Masalah yang terkait dengan asas pertanggungjawaban individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban negara terkait dengan maraknya perkembangan kejahatan internasional di berbagai belahan dunia. Berdasarkan kesepakatan mengenai tanggung jawab individu sebagai representasi negara, telah terakomodasi dalam ketentuan pasal 98 Statuta Roma 1998 tentang ICC. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai asas legalitas, maka yang akan kita bahas dalam hal ini adalah asas legalitas yang telah diakui secara universal dalam sistem hukum pidana nasional yang dianut banyak negara di berbagai kawasan dunia. Ketidaksamaan penafsiran atas asas legalitas yang diakui secara universal dalam praktik hukum pidana internasional akan diketahui dari beberapa hal berikut, bahwa asas nolla poena sine lege yang terdapat pada sistem hukum pidana nasional tidak dapat diterapkan dalam praktik hukum kebiasaan internasional. Asas legalitas di dalam hukum pidana internasional bersifat sui generis karena harus memelihara keseimbangan, mempertahankan keadilan dan fairness bagi tertuduh dan mempertahankan tertib dunia. Lalu, penerapan asas legalitas dalam praktik hukum pidana internasional menggunakan standar minimum yang dikenal sebagai the rule of ejus dem generis. Penerapan asas non-retroaktif dalam praktik hukum pidana internasional dapat dikecualikan atau dikesampingkan dari penggunaan asas hukum yang lainnya secara selektif dan mendasarkan pada suatu keadilan yang bersifat substantif. Selanjutnya, asas lainnya yang juga penting untuk kita pahami dalam rangka mempelajari dan mendalami hukum pidana internasional adalah apa yang terkait dengan asas teritorial. Yang dimaksud dengan asas teritorial dalam hukum pidana internasional sebenarnya merupakan suatu asas hukum yang tertua dalam pemberlakuan suatu undang-undang pidana. Asas teritorial tersebut sangat terkait dengan teori kedaulatan negara yang dikembangkan oleh J. Bodin dan C. Beccaria pada saat mengembangkan hukum internasional sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan umum atau ilmu pengetahuan hukum yang mandiri di samping ilmu hukum yang lainnya. Setidaknya ada 4 keuntungan terkait penggunaan asas teritorial tersebut dalam hukum pidana internasional. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai asas-asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana nasional dari berbagai negara yang merdeka dan berdaulat, lazimnya menunjukkan kesamaan antara satu negara dengan negara lainnya. 2 asas utama yang telah teruji dalam hukum pidana nasional negara-negara yang merdeka dan berdaulat adalah asas legalitas, asas nullum delictum. Nullum delictum adalah asas legalitas dan asas culpabilitas. Lalu, prinsip atau asas hukum dalam kedua peradilan internasional tersebut kemudian diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional atau yang kita sebut tadi International Law Commission dalam sidang kedua di tahun 1950. Dan mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan dari video di kali ini mengenai tema dari asas hukum pidana internasional. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga masih dapat untuk tetap terus semangat dalam berkuliah dan mengejar cita-cita saya menjadi sarjana hukum. Lalu saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mensupport kebutuhan anaknya dalam menggapai cita-cita. Dan di dalam terkait video serta pembelajaran selama saya berkuliah ini, saya berterima kasih kepada dosen-dosen pengampu yang telah selalu mengajari para mahasiswa untuk mengetahui hal-hal serta ilmu-ilmu baru dalam pembelajaran hukum di Indonesia ini. Dan juga untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Joko Sentianto yang telah mempubliskan modul-modul yang mempelajari tentang asas-asas hukum pidana internasional. Dan juga tidak kalah dan tidak lupa saya akan berterima kasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum
yang selalu mensupport saya dari awal saya berkuliah, dan sebagai tempat bercerita, baik cerita yang suka ataupun duka, baik yang senang maupun sedih. Untuk teman-teman, terima kasih. Semoga kedepannya kita selalu dapat beriringan dalam menggapai kesuksesan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Apabila terjadi kesalahan dalam video ini, mohon dikoreksi. Dan apabila ada yang apabila teman-teman menonton video ini, ambil pelajaran yang telah saya jelaskan. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.